pagi lagi berarti. No, matahari pagi yang terbaik adalah jam 10. Oke. Banyak orang suka nggak ngerti. Jam 7 sampai Kenapa? jam 9 tahunnya Exactly. ya. Makanya itu gunanya ilmu pengetahuan tiap kali selalu ada perubahan, selalu ada updates. Di bawah jam 10 yang masuk ke permukaan bumi itu lagi gelombang matahari yang terpanjang namanya ultraviolet A. Kita nggak butuh yang A loh. Justru nggak butuh. Ultraviolet A menyebabkan keriput dan kanker. Nah, gitu. Wah, kita salah. Ya, yang kita butuhkan 10 adalah pagi. ultraviolet B. B itu gelombangnya sedikit pendek. Nah, kabar baiknya kita di Katulistiwa nih. Banyak orang Indonesia mestinya bersyukur. Kita nggak di Jerman. Dan jam 10 tuh udah ada. Jadi mataharinya kan harus naik sedikit ya kalau dia memang gelombangnya pendek. Dan jam 10 udah ada. Dan jam 10 udah panas. Oke. Jangan Batasnya? jemur sampai gosong. 15 menit cukup. Cukup. Yang masuk adalah provitamin D3. Ultraviolet B itu menghasilkan provitamin D3. Kulit kita berkelir nih, jangan diputihin, kelihatan nggak bener. Justru yang berkelir memang ini harus Yahut nih. bagus, oke. Yang berkelir ini membuat provitamin D3 bisa dirubah jadi vitamin D3. Oke. Vitamin D3 Manfaatnya? meningkatkan kekebalan tubuh. Makanya orang yang kena sinar matahari jarang flu, jarang sakit, jarang rematik. Anak tak sakit dijemur. Iya. Oke. Anak yang suka cari lele di got, main layang-layang lebih Lebih kuat sehat. daripada anak tukang main tap di dalam kamar. Oke. Yang kedua, Meningkatkan mencegah kanker. Mencegah kanker. Bukan ngobatin kanker loh ya, mencegah kanker. Dan yang ketiga, bismillah, anaknya tidak akan autistik kalau ibu pada ibu yang sedang mengandung. Jadi penting juga bukan waktu Exactly. lahir dijemur Banget, juga. Ibunya banget. lagi hamil juga. Yes, dijemur. ibu hamil perlu jemur. Bukan jam 7 pagi, jam 10. Cuma 15 menit. Nggak perlu 1 jam sampai gosong. Nggak perlu bolak-balik ya, bukan Emangnya lagi. otak-otak? Tapi kosong nanti ya. Oke. Iya, gosong dong kayak bakar otak-otak. Lalu apa akibatnya kalau tubuh kita kekurangan sinar matahari? Dulu kita semua pernah belajar di sekolah dasar bahwa ketika kita berjemur atau terkena sinar matahari, maka tubuh kita akan mendapatkan vitamin D. Namun masih banyak yang salah mengerti. Mungkin mereka menganggap bahwa sumber vitamin D adalah matahari. Sebenarnya bukan mataharilah yang mengandung vitamin D, tetapi dengan bantuan sinar matahari, maka tubuh kita dapat membuat vitamin D dengan sendirinya. Proses ini dimulai dari rusaknya cincin B provitamin D3 atau 7-dehidrokolesterol atau disingkat 7-DHC oleh sinar UVB dengan spektrum 280 sampai 315 nanometer. Jadi ini akan membentuk pre-D3. Lalu kemudian mengalami isomerisasi lagi akan menjadi vitamin D3. Jadi prosesnya seperti itu dan berlangsung di dalam kulit kita. Jadi Anda tidak perlu bingung dengan penjelasan saya yang tadi, gampangannya seperti ini. Dengan bantuan sinar matahari tadi yang menyentuh kulit kita, jadi di sana terdapat provitamin D akan dirubah menjadi vitamin D di dalam kulit. Tapi tentunya dengan bantuan sinar matahari. Nah, mungkin Anda bertanya, saya harus jemur jam berapa, Dok? Ya, kayak jemuran aja dijemur. Jadi Anda harus terkena sinar matahari jam 10 hingga jam 3 sore. Anda pilih waktu yang tepat buat Anda. Ketika berjemur atau ketika Anda mencari sinar matahari, usahakan jangan menggunakan topi, jangan menggunakan payung, lengan panjang, celana panjang, ya. Sebaiknya Anda gunakanlah lengan pendek atau yang tidak ada lengannya, kemudian celana pendek, supaya kulit Anda terkena sinar matahari. Jangan Anda pikir, wah saya mau jemuran supaya takut tidak gosong, Anda menggunakan sunblock atau menggunakan payung. Jadi sama saja, kulit Anda tidak akan terkena sinar matahari. Jadi tadi masalah waktu, dari 5 menit sampai 30 menit. Loh, kenapa ada yang hanya 5 menit? Kenapa ada yang kok sampai 30 menit? Itu kan dari 5 ke 30 kan sampai 6 kali lipat waktunya. Jadi saya mau jelaskan dulu, setiap orang pigmentasi kulitnya berbeda-beda. Ada yang pigmentasinya sedikit, ada yang pigmentasinya lebih banyak. Jadi pigmentasi ini seperti payung alami di kulit untuk mencegah tembusnya sinar matahari. Kalau sinar matahari tidak sampai menembus 7-DHC tadi yang saya sebutkan sebelumnya, otomatis sinar matahari tidak bisa dirubah menjadi vitamin D3. Nah, bagi orang tua juga, kadar 7-DHC-nya sudah mulai menurun. Jadi orang tua itu membutuhkan sinar, membutuhkan istilahnya dijemur lebih lama daripada dewasa muda. Karena kadar 7-DHC-nya sudah berkurang hingga 70%. Terus ada yang mungkin ada dari Sobat Sehat yang bertanya, pigmentasi itu apa, Dok? Nah, pigmentasi ini berhubungan dengan melanin yang terkandung di dalam kulit. Jadi semakin banyak melaninnya, maka perlindungan terhadap sinar UV tadi semakin kuat. Jadi tiap orang berbeda-beda, mulai dari warna kulitnya putih, kuning, kemudian coklat, sampai warna gelap. Jadi pada orang yang kulitnya berwarna gelap, pigmentasinya lebih banyak. Jadi membutuhkan waktu lebih lama untuk berjemur agar sinar matahari dapat menembus 7-DHC tadi. Jika tidak, percuma karena perlindungannya lebih kuat pada orang yang pigmentasinya lebih tinggi. Terus bagaimana dengan penggunaan tabir surya atau sunblock? Dengan menggunakan tabir surya, mungkin Anda takut gosong ya.
Anda berjemur tapi takut gosong, cuma cari panasnya saja. Sebenarnya panasnya Anda dapat, tapi sinar matahari tidak dapat menembus sampai ke 7 DHC tadi karena tertutup oleh sunblock yang Anda gunakan. Jadi ini bisa mengurangi hingga 95% produksi vitamin D3 jika Anda menggunakan sunblock dengan SPF 30 ke atas. Terus kalau saya berjemur terlalu lama gimana dok? Anak saya kan suka main bola, suka main layangan di lapangan ya. Kalau kelebihan vitamin D3 gimana? Nggak overdosis dok? Jadi gini, saya mau jelaskan dulu. Vitamin D3 ini kan prosesnya secara alami dibentuk oleh tubuh kita sendiri. Jadi tidak akan mengalami overdosis atau keracunan karena ketika terpapar sinar matahari atau UVB yang lama, yang panjang, otomatis tubuh akan menginaktivasi atau menonaktifkan proses pembuatan vitamin tadi. Jadi jangan khawatir buat para ibu atau para orang tua yang anaknya suka main bola atau suka main layangan. Tubuh kita otomatis menghentikan produksinya jika sudah cukup. Lalu ada pertanyaan lagi, kalau vitamin D3 atau vitamin D ini mudah didapat dengan sinar matahari aja sudah cukup, kenapa kok masih banyak yang kekurangan vitamin D? Jadi faktor yang pertama mungkin Anda tidak terkena sinar matahari yang cukup. Ya mungkin kesalahan tadi, saya pergi berjemur, tapi gunakan lengan panjang, pakai topi atau pakai payung. Jadi itu percuma. Atau mungkin Anda lupa Anda menggunakan sunblock. Kemudian faktor yang kedua, mungkin Anda ada gangguan malabsorpsi lemak. Karena vitamin D ini larut dalam lemak, metabolisnya membutuhkan lemak. Ketika Anda mengalami malabsorpsi lemak, maka otomatis akan terganggu produksinya atau sintesisnya. Kemudian faktor yang lainnya adalah Anda mungkin mengkonsumsi obat-obatan seperti obat-obatan antikonvulsan, obat-obatan HIV/AIDS, dan golongan kortikosteroid. Atau juga ginjal Anda sedang bermasalah. Jadi faktor-faktor ini juga dapat menghambat pembentukan atau kekurangan vitamin D dalam tubuh Anda. Risiko apa saja yang bisa terjadi kalau Anda kekurangan vitamin D? Yang pertama adalah kelainan tulang. Jadi vitamin D ini dapat membantu regulasi penyerapan dari kalsium dan fosfat. Tentu saja ini sangat baik untuk pertumbuhan tulang dan gigi. Jadi baik masa janin, anak-anak, orang dewasa, semuanya membutuhkan vitamin D dengan dosis yang tepat tentunya. Apa yang terjadi jika kekurangan? Maka pada anak-anak bisa terjadi penyakit namanya rickettsia. Anda bisa lihat gambarnya di sini. Dan pada orang dewasa bisa terjadi osteomalacia. Penyakit ini beresiko pada mereka yang memiliki kadar 25 OHD di bawah 15 nanogram per mililiter. Kemudian penyakit yang selanjutnya atau resiko yang selanjutnya adalah osteoporosis dan fraktur. Penurunan kadar 25 OHD tadi mengarah ke penyakit hiperparatiroid sekunder. Jadi di sana terjadi gangguan proses pembentukan tulang. Secara alami, tulang ini mengalami perombakan dan pembentukan setiap harinya. Jadi tidak mungkin tulang kita akan bertumbuh terus. Tentu saja ada perombakan di sana. Namun dengan gangguan ini, perombakannya akan lebih besar dibandingkan pembentukan kembali. Akhirnya tulang ini mudah rapuh atau kita sebut dengan osteopenia, dan jika lebih parah akan mengalami osteoporosis pada dewasa. Kemudian yang ketiga adalah resiko kelemahan otot. Jadi resiko ini dikaitkan dengan kekurangan vitamin D3. Mereka yang kekurangan vitamin D3 biasanya mengalami kelemahan pada bagian otot-otot proksimal, jadi seperti tungkai atas dan tungkai bawah. Juga berpengaruh terhadap kecepatan kerja. Lalu yang keempat adalah resiko terkena kanker. Jadi bentuk aktif dari vitamin D3 ini atau kalsitriol itu dapat menghambat pertumbuhan sel kanker dengan proses apoptosis. Mungkin Anda bertanya, apa sih apoptosis tadi? Nah, apoptosis adalah mekanisme biologis yang mengatur kematian sel. Jadi kematian sel yang terprogram. Lalu yang kelima adalah resiko penyakit kardiovaskuler seperti hipertensi, penyakit jantung, kemudian resiko penyakit diabetes juga. Yang keenam adalah resiko penyakit autoimun. Jadi beberapa penyakit autoimun seperti asma, kemudian psoriasis, itu juga dikaitkan dengan kurangnya atau defisiensi vitamin D. Terus yang ketujuh adalah chronic pain. Jadi bagi Anda yang selalu merasa nyeri semua, otot-otot Anda, badan Anda, mungkin bisa jadi Anda kurang berjemur, akhirnya Anda kurang mendapatkan vitamin D. Lalu yang terakhir adalah depresi dan insomnia. Nah, ini juga dikaitkan dengan kurangnya vitamin D. Bagi Anda yang sering stres, mengalami depresi, susah tidur di malam hari, coba evaluasi. Mungkin Anda kurang berteman dengan matahari. Jadi sebaiknya jam 10 sampai jam 3 Anda luangkan waktu Anda untuk berjemur. Jadi sobat sehat,